kepada yang bersaudara itu, yang paling baik hiduplah damai. Itu yang selalu saya katakan, live beyond the law. Baru-baru ini ada kakak adik datang ke tempat saya. Mereka 4 bersaudara. Ya, yang 3 ini satu paham, tapi yang satu berbeda pemikiran. Ayahnya ini orang punya, duitnya, deposito ayahnya itu di bank itu ada sekitar cukup banyak lah, saya katakan lebih di atas 30 miliar. Ada harta tidak bergerak ya di beberapa tempat. Nah, yang menjadi persoalan adalah anaknya ini, salah satu anaknya ini tidak disukai oleh orang tuanya almarhum. Tidak disukai. Buat dia ini anak yang balelo lah, nggak pernah bisa bikin senang orang tua lah. Lalu akhirnya datang ini si ayah, ya, datang ini si ayah. Dia bikin surat wasiat. Wasiatnya, harta kekayaannya tidak diberikan 1 sen pun kepada anaknya itu yang dianggap nakal ini, yang sudah meninggalkan rumah ini. Harta wasiatnya dibagikan kepada anaknya yang 3. Dibagikan pada anaknya yang 3. Itu wasiatnya. Notarial. Surat wasiat ini dinotariskan. Nah, lalu menjadi persoalan belakangan. Karena apa? Ketika dia meninggal, ayahnya ini meninggal, tidak ada surat lain, tidak ada keterangan lain, hanya satu surat mengenai wasiat ini. Tidak ada surat waris yang sudah diatur di notaris. Tidak ada. Nah, belakangan timbul masalah. Lalu dia datang kepada saya. Saya katakan begini, bahwa ya harus sepakat berempat, harus tanda tangani, menyatakan bahwa mereka ahli waris, ya, dan mereka bisa pergi ke bank untuk mengambil itu. Kalau tidak, maka bank akan tolak, sudah pasti. Dan salah, di bank itu banyak uang tidak bertuan yang seperti ini modelnya. Para ahli waris ribut, ya, tidak menyelesaikannya sampai akhirnya pada mati. Akhirnya uang itu tetap di bank, tidak bisa diambil. Lama-lama uang itu tidak bertuan. Nah, bank apapun, ya, sepanjang dia mengikuti aturan, tidak akan pernah mau mengeluarkan uang 1 sen juga kalau para ahli waris ini menyelesaikan masalah internal mereka. Itu tahap pertama. Tahap kedua masuk ke kesulitan yang berikut, bahwa sering orang tua ketika dia menikah tidak mengurus administrasi pernikahannya dengan benar. Tidak mengurus administrasi pernikahannya dengan benar. Lalu ketika anaknya lahir, diterbitkanlah, pemerintah menerbitkan akta kelahiran. Akta kelahiran itu tercatat di sana anak ini anak di luar nikah. Ayahnya tidak ada di sana namanya. Yang ada di situ nama ibunya. Anak luar nikah dari ibu ini. Nah, sementara surat wasiat tadi adalah yang membuat itu ayahnya. Kenapa? Ibunya itu sudah bercerai waktu sesudah habis ini 4 anak ini lahir semua, sudah selesai lahir semua, ibu itu menikah lagi dengan orang lain. Nah, jangan salah, anak itu punya hubungan hukum keperdataan dengan ibu, bukan dengan ayah. Ini harus dicatat ini. Bukan dengan ayah, dengan ibu. Itu sebabnya saya menyimpang sedikit. Itu sebabnya kalau di bank, kalau Anda mau membuka rekening, ya, membuka tabungan, yang ditanya di situ bukan siapa nama ayahnya, nggak ada di situ. Yang tanya nama ibu siapa. Karena ibu yang tahu anaknya siapa, bukan ayah. Ayah mah kemana-mana nggak jelas. Tapi ibu yang tahu anaknya siapa. Maka ditanya nama ibunya siapa. Jadi ibu mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan anaknya. Nah,
Kalau si ibu sudah menikah lagi dengan orang lain, kemudian pada waktu anak ini lahir dulu dari ayahnya, dia belum menikah resmi, di situ tercatat di akta kelahirannya adalah anak di luar kawin. Lalu ayah memberikan surat wasiat. Nah, ini bertambah runyam. Hati-hati ya, pada Anda orang-orang muda yang masih muda kadang-kadang merasa hal-hal seperti ini sepele. Hati-hati, ini akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ya. Kemudian yang berikutnya, lapis berikutnya, bahwa sering nama di kartu keluarga, di akte kelahiran itu berbeda. Ini terutama etnis tertentu yang namanya bisa dipakai nama etnis, bisa juga nama nasionalnya. Nama etnisnya misalnya 3 huruf, 3 bagian kata. Misalnya Lim Son Keng. Itulah nama saya, Lim Son. Lim Son Keng. Nanti ditulis Lim Keng Son. Ini masalah. Jadi pastikan nama di kartu keluarga, di KTP, ya, di akta lahir sama, supaya nanti mudah administrasi kependudukannya di belakangan hari. Sering terjadi seperti ini. Apakah bisa diselesaikan? Ya, semua bisa diselesaikan oleh pengadilan, tapi nanti pengadilan yang akhirnya mengambil keputusan. Ya, itu kan jadi runyam. Nah, kembali dulu ke kasus yang tadi, yang 4 orang tadi berkeluarga, ya, tetapi tidak bisa mengambil uang harta orang tuanya, deposit orang tuanya, oleh karena mereka tidak sepaham. Ya. Bahkan bisa timbul di antara yang 4 ini, bisa timbul mau curangi yang lain. Apabila administrasi kependudukannya tadi nggak benar. Misalnya, nama dia di dalam akta kelahirannya menunjukkan dia adalah putra daripada ibu si A. Sementara adiknya yang lain di akta kelahirannya menunjukkan nama ibu yang berbeda dengan anak yang pertama. Nah, ini bisa timbul masalah. Oleh sebab itu, pesan saya, ini satu masalah administrasi kependudukan. Ya, buatlah administrasi kependudukan yang benar. Samakan nama Anda, nama anak-anak Anda di KTP, di kartu keluarga, di akta kelahirannya, bila perlu ijazahnya dia. Ya, itu yang pertama. Kedua, apabila ada hal-hal yang sifatnya masalah-masalah keluarga, misalnya perceraian, ya, lebih bagus buatlah ya kesepakatan dengan istri. Ya, supaya apa? Supaya jangan ribut dan akhirnya harta warisan Anda itu jatuh ke tangan pengacara yang nggak ada urusannya. Anda yang capek-capek, pengacara yang pegang 30%, jadi sia-sia. Ya. Nah, yang berikutnya, kepada yang bersaudara itu, yang paling baik hiduplah damai. Itu yang selalu saya katakan, live beyond the law. Di atas hukum itu hidup. Ya. Jangan hal-hal kecil ya dipermasalahkan, yang akibatnya akan merugikan semua pihak. Oke, itu tips hukum saya dulu pagi ini. Ya, mudah-mudahan kepada anak-anak muda yang sudah baru punya anak, ya, terutama ya, supaya mengurus administrasi, jangan sepele dengan administrasi kependudukan. Ya, tertiblah dalam hal administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan itu mempunyai dampak hukum yang bisa merugikan, ya, baik terhadap Anda, terutama terhadap generasi sesudah Anda, ya, sehingga tidak menimbulkan masalah ketika Anda sudah tidak ada. Ya, demikian tips hukum dari saya. Yang terbaik itu
adalah apa? Lives beyond the law. Artinya, jangan oleh karena aturan Anda melakukan sesuatu. Tertiblah, supaya dengan demikian ada ketenangan, ada kedamaian.